Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mantri Onyon. Baik kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi atau sharing informasi tentang penerimaan CPNS untuk tahun 2021. Pasti kawan-kawan sebagian atau sudah tahu informasinya tanggal pembukaan tes CPNS untuk tahun 2021. Sebelumnya kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan share, like, biar kita sama-sama sharing baik dalam ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, dan video-video yang bisa bermanfaat. Oke kawan-kawan, langsung aja informasinya dari BKN tentang mekanisme cara pendaftaran dan tanggal penerimaan pembukaan CPNS untuk 2021. Oke kawan-kawan, langsung aja kita lihat informasinya. Sebelumnya di sini ada arah kebijakan pengadaan ASN. Kita lihat pendahuluannya RPJM 1 2005 sampai 2009. Kemudian RPJM 2 2010 2004 reformasi birokrasi. Kemudian sistem merit pada tahun 2015 sampai 2019. Terus birokrasi berkelas dunia 2024 sesuai RPJM 2020-2024. Di sini Smart ASN 2024 yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, imprensip. Di sini ada 6P pemerintah itu, yaitu yang pertama perencanaan, pengadaan rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kerja dan penghargaan, pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan. Jadi ini arah kebijakan pengadaan ASN. Selanjutnya kita lihat mekanisme pengadaan ASN. Yang pertama analisa jabatan atau beban kerja, usulan kebutuhan dari kabupaten apa kementerian, kemudian penetapan kebutuhan, terus pengumuman, kemudian seleksi administrasi, selanjutnya seleksi kompetensi yaitu SKD dan SKB, kemudian penetapan hasil akhir seleksi, selanjutnya penetapan nomor induk atau NIP, kemudian pengangkatan. Pengadaan ASN untuk tahun 2021. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa lihat aja strukturnya. Kemudian di sini ada siklus perencanaan dan pengadaan ASN. Menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur rincian usulan kebutuhan ASN tahun berikutnya disampaikan oleh PTK kepada Menteri Pan-RB dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. Menteri Pan-RB menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk memintakan pendapat paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya. Pendapat Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri Pan-RB paling lambat akhir bulan Mei tahun sebelumnya. Kemudian pertimbangan teknis Kepala BKN disampaikan kepada Menteri Pan-RB paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya. Menteri Pan-RB menetapkan kebutuhan ASN setiap instansi pemerintah paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan. Kita lihat siklus tahun 2021. PPK mengusulkan formasi 2021. Pan-RB minta pendapat Menke menyampaikan pendapat, kemudian pertimbangan teknis Kepala BKN bulan Juli, terus Pan-RB menetapkan formasi 2021 antara bulan Januari sampai bulan Mei, yang insya Allah tahun 2021 pembukaan untuk pendaftaran CPNS yang akan dilaksanakan bulan Mei. Selanjutnya yaitu progres penetapan. Di sini kita lihat progres penetapan kebutuhan ASN tahun 2021 di pemerintah daerah. Di sini 66 instansi dalam program pengelolaan atau usulan bermasalah sebanyak 12% dan 3% dalam proses penetapan menteri. Kemudian 85% 458 instansi sudah selesai ditetapkan. Selanjutnya di sini jadwal kegiatan untuk penerimaan ASN tahun 2021. Jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Pengumuman seleksi dijadwalkan antara tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Jadi jadwal pengumuman seleksinya antara 30 Mei sampai 13 Juni kalau tidak ada perubahan. Kemudian pendaftaran seleksi dibuka pada tanggal 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Kemudian selesai pendaftaran, seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya akan dilaksanakan sekitar tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian masa sanggah 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Kemudian pelaksanaan SKD sendiri CPNS atau CPBKN rencana digelar pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Kemudian seleksi kompetensi P3K non guru akan dilaksanakan sekitar bulan Juli sampai September 2021.
Selanjutnya setelah selesai SKD, di sini pelaksanaan SKB CPNS yang rencana akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021. Kemudian pengumuman akhir dan masa sanggah dilaksanakan bulan November 2021. Terus penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Jadi inilah kawan-kawan jadwal seleksi CPNS untuk tahun 2021. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ke Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dan ditetapkan memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa memungkinkan melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya, persiapan. Yang pertama, anggaran. PPK diharapkan segera mengalokasikan pembiayaan anggaran tahun 2021 mulai proses pendaftaran sampai dengan pemberkasan untuk penetapan NIP dari BKN. Khusus anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru dengan menggunakan CBT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud. Yang kedua, formasi khusus CPNS. PPK segera melakukan penilaian formasi khusus untuk CPNS. Yang pertama, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian, jumlah sesuai kebutuhan. Kemudian penyandang disabilitas, jumlah minimal 2% dari formasi. Kemudian diaspora, jumlah sesuai kebutuhan. Di sini jenis-jenis formasi khusus CPNS atau putra-putri lulusan terbaik. Dikhususkan untuk formasi jabatan jenjang pendidikan minimal setara 1, tidak termasuk diploma 4. Yang kedua, pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dan menteri. Dilakukan di SSC ASN BKN. Dan selanjutnya dicantumkan dengan pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi. Jabatan dan kualitas pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualitas pendidikan yang sama. Yang ketiga, calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi akreditasi A atau unggul. Yang keempat, calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus dengan pujian setelah memperoleh penyertaan ijazah dan surat keterangan. Jenis formasi khusus CPNS disabilitas. Kita lihat persyaratannya. Yang pertama, pemilihan formasi jabatan dan unit kepala penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat disabilitas dilakukan berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan. Yang kedua, syaratnya yaitu calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas. Yang ketiga, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar, kecuali jabatan sebagaimana diatur pada Kepres nomor 117/2019 berusia setinggi-tingginya 40 tahun. Jadi usia maksimal 35 tahun kawan-kawan dan minimalnya 18 tahun. Yang selanjutnya, panitia penyelenggara instansi dan atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kemudian, bagi penyandang disabilitas sensorik atau nestra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, panitia penyelenggara dan atau BKN menyediakan petugas pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB. Selanjutnya, bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus, selain formasi khusus disabilitas, tata cara waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar dan formasi umum. Yang selanjutnya, persyaratannya yaitu panitia penyelenggara instansi wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitas dengan metode tatap muka langsung maupun dengan video. Yang selanjutnya yaitu jenis formasi khusus CPNS diaspora. Yang pertama, diperuntukkan bagi WNI yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah RI serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya. Yang kedua, diperuntukkan khusus untuk jabatan peneliti dosen prakarsa dan analisis kebijakan. Untuk jabatan peneliti dosen dan analisa kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan paling rendah lulusan setara 2, sedangkan untuk jenis jabatan prakarsa dapat dilamar paling rendah lulusan setara 1. Yang ketiga, pemilihan formasi jabatan dan unit kerja ditempatkan, ditentukan dan oleh masing-masing berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dan menteri dilakukan di SSC ASN BKN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS dan masing-masing instansi. Yang keempat, pernyataan persyaratan usia setinggi-tingginya 35 tahun saat mendaftar. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan tersebut huruf B dapat berusia paling tinggi 40 tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan setara 3. Selanjutnya, pelamar tidak sedang menempuh pos doktoral yang dibiayai oleh pemerintah atau maupun daerah. Jenis formasi khusus CPNS diaspora. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan formasi khusus diaspora disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan formasi tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan. Setiap pelamar yang mendaftar formasi diaspora harus memenuhi surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, apabila pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir tetapi di kemudian terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana huruf H, PPPK harus mengumumkan pembatasan kelulusan. Selanjutnya, penyertaan ijazah bagi diaspora lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir.
Yang selanjutnya, apabila pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi kemudian tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah diserahkan sebagaimana yang dimaksud, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan BKN. Kemudian PPK segera menyiapkan dokumen secara pengumuman pendaftaran, disiapkan teknis portal resmi pendaftaran terintegrasi BKN. PPK segera menyiapkan teknis penyelenggaraan SKD, seleksi kompetisi dan SKB khusus untuk CPNS. Khusus untuk seleksi P3K guru. Yang pertama, dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemdikbud. Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi P3K. Seleksi verifikasi administrasi akan dicabut oleh Kemdikbud. Biaya pelaksanaan seleksi dengan CBT Kemdikbud akan ditanggung oleh Kemdikbud. Pemberkasan di P3K di BKN oleh pemerintah daerah atau PPK. Di sini ketentuan atau persyaratan umum untuk pendaftaran CPNS tahun 2021. Ketentuan umum CPNS. Yang pertama, setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Yang kedua, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Yang pertama, dokter dan dokter gigi. Yang kedua, dokter pendidik klinis. Yang ketiga, dosen peneliti dan prakarsa dengan kualifikasi pendidikan setara 3 atau doktor. Syarat yang ketiga yaitu pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, pelamar tidak pernah diberhentikan atau dipecat. Yang kelima, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, pelamar tidak menjadikan anggota atau pengurus parpol atau terlibat politis praktis. Yang ketujuh, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesembilan, pelamar bersedia ditempatkan di seluruh NKRI atau negara yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi atau satu formasi. Jadi ini merupakan persyaratan umum untuk pendaftaran CPNS 2021. Di sini selanjutnya yaitu ketentuan SKB CPNS. Pelaksanaan SKB di pemerintah daerah wajib menggunakan CAT. Pemerintah daerah hanya diperkenankan menambah satu jenis selain SKB dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40%. Pemerintah daerah tidak diperkenankan mendapatkan jenis tes berupa wawancara. Yang keempat, dalam hal instansi Menteri PAN-RB selambat-lambatnya tanggal 28 Mei. Yang kelima, adapun penentuan kelulusan akhir sebagai berikut. Nilai SKD sama aja kayak kemarin yaitu bobotnya 40% dan SKB 60%. Ini semuanya tes menggunakan komputer CAT. Pengisian kekosongan formasi. Dalam hal formasi khusus masih belum terisi. Setelah integrasi nilai SKD dan SKB dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by sistem oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut sebagai berikut. Yang ke-1, jika formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dengan peserta pendaftar, formasi khusus dan jabatan kualifikasi pendidikan dan berperingkat terbaik. 2. Jika formasi khusus belum terpenuhi dapat diisi dengan peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya. Yang ketiga, jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum khususnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Oke, yang selanjutnya kawan-kawan yaitu tata cara unduh penetapan kebutuhan. Di sini ada tata caranya untuk mengunduh atau mengetahui instansi mana yang membuka penerimaan CPNS 2021. Yang pertama, login sebagai admin pusat kepegawaian. Yang kedua, pilih menu dokumen atau unduh dokumen. Yang ketiga, pilih dokumen kode instansi penetapan CASN 2021. Buka file PDF untuk melihat penetapan CASN 2021. Jadi itulah kawan-kawan persyaratan umum atau mekanisme cara pendaftaran atau syarat pendaftaran CPNS 2021. Jadi untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa dilihat secara terinci dari materi atau informasi yang saya share sekarang. Kawan-kawan, informasi yang sedikit saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan untuk yang punya niatan untuk mendaftar sebagai PNS tahun sekarang. Karena ini merupakan kesempatan kita, maka kita dari awal-awal persiapkan diri untuk menyiapkan berkasnya atau belajar untuk tesnya, yaitu yang pertama tes SKD, SKB, dan SKB. Kawan-kawan bisa dicek aja video saya sebelumnya. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol kliknya biar kita sama-sama sharing dan saling silaturahmi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.